Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik Yahid dari kelas 3B D4 Teknik Komputer dan Jaringan dengan NIM 4252037. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi CNN atau Convolutional Neural Network pada mata kuliah Sistem Cerdas. Oke, jadi apa itu algoritma Convolutional Neural Network atau biasa disingkat dengan CNN? Jadi CNN merupakan suatu algoritma yang terdapat di dalam sistem cerdas atau yang biasa kita sebut dengan deep learning. Nah, fungsi dari algoritma ini yaitu untuk mengidentifikasi atau mengenali jenis objek pada suatu gambar. Jadi di sini terdapat satu video yang menggambarkan tentang visualisasi dari proses CNN. Nah, di video ini bisa kita lihat bahwa terdapat proses identifikasi dengan cara mengidentifikasi setiap baris pada pixel dari gambar. Nah, jadi di tahap awal itu di proses identifikasi dari algoritma CNN itu biasa kita kenal dengan istilah convolution atau konvolusi. Nah, di tahap kedua yaitu proses max pooling, dan proses yang ketiga yaitu flattening. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi dalam setiap proses dari algoritma CNN, prosesnya yaitu dari setiap baris yang diidentifikasi maka akan direduksi. Jadi hasil dari nilai akumulasi tertinggi dari proses identifikasi dari CNN, maka itulah yang diakumulasikan sehingga muncullah nilai akurasi. Nah, di sini akurasinya di huruf A sebesar 92% dan B 5%, C 0%, kemudian D 1%, dan E 2%. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai hubungan antar algoritma CNN dan JST. Nah, CNN yaitu convolutional neural network, dan JST yaitu jaringan saraf tiruan. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat dua gambar. Di gambar pertama yaitu terdapat sebuah gambar arsitektur dari CNN. Nah, di sini merupakan proses dari algoritma CNN, yaitu yang dimulai dari proses convolution, kemudian expooling, kemudian flatten, dan dense. Nah, apa korelasi dari algoritma CNN dan JST? Sebenarnya kedua algoritma ini saling berhubungan satu sama lain. Namun perbedaannya yaitu algoritma dari CNN itu penerapannya lebih kompleks dan cakupannya lebih luas, sedangkan jaringan saraf tiruan itu bisa kita lihat prosesnya itu lebih uh, kecil cakupannya dibandingkan dari algoritma CNN. Kemudian di sini terdapat langkah-langkah dari proses algoritma CNN. Yang pertama yaitu konvolusi, yang kedua max pooling, yang ketiga flattening, dan yang keempat fully connected. Nah, di proses konvolusi, jadi konvolusi ini merupakan suatu proses operasi matematika untuk menggabungkan dua set informasi. Konvolusi diterapkan pada data input menggunakan filter konvolusi untuk menghasilkan feature match. Nah, maksudnya apa? Jadi di dalam proses konvolusi ini terjadi sebuah proses operasi matematis yang
yang akan menghasilkan sebuah nilai yang berupa feature map. Nah, contohnya seperti di gambar di bawah ini. Nah, kemudian terdapat istilah relu, merupakan lapisan aktivasi pada model yang mengaplikasikan fungsi X sama dengan max atau 0 dan X, di mana relu pada intinya hanya membuat pembatas pada bilangan 0. Artinya, apabila X tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Dan apabila X lebih dari 0, maka X sama dengan X. Nah, ini contohnya. Kemudian kita masuk pada proses yang kedua, yaitu max pooling. Jadi max pooling itu apa? Max pooling dalam algoritma CNN merupakan proses reduksi input dan cara mengambil nilai terbesar dari bagian tersebut. Maksudnya apa? Nah, di sini terdapat suatu gambar persegi yang dibagi-bagi porsinya. Di sini terdapat uh, empat potongan persegi. Yang pertama bagian warna kuning, hijau, biru, dan abu-abu. Nah, maksud dari max pooling itu apa? Jadi inti dari proses max pooling itu dia mereduksi atau mengurangi, membuang nilai dan mengambil nilai yang tertinggi dari uh, jumlah piksel yang ada. Nah, jadi di sini di bagian warna kuning itu jumlah tertingginya itu 6, kemudian warna hijau 14, kemudian biru 4, kemudian abu-abu warna nomor 5. Jadi ini hasil dari induksi yang disebut sebagai max pooling. Kemudian masuk di tahapan ketiga, yaitu flattening. Jadi flattening itu apa? Flattening adalah proses merubah matriks yang ada di pooling layer menjadi satu kolom saja. Nah, jadi flattening itu merupakan suatu proses perubahan matriks. Jadi matriksnya itu diubah menjadi kolom seperti ini. Kemudian masuk di tahap proses yang keempat, yaitu fully connected. Nah, fully connected di sini lapisan di mana semua neuron aktivasi dari lapisan sebelumnya terhubung semua dengan neuron di lapisan selanjutnya, seperti halnya jaringan saraf tiruan biasa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini merupakan arsitektur dari CNN. Jadi ini merupakan sebuah gambar di dalam arsitektur CNN yang saling berkorelasi satu sama lain. Kemudian softmax. Jadi fungsi softmax itu menghitung probabilitas dari setiap kelas target atas semua kelas target yang memungkinkan dan akan membantu untuk menentukan kelas target untuk input yang diberikan. Ini merupakan rumusnya dan contohnya itu seperti ini. Jadi ini merupakan suatu perhitungan matematis yang terjadi dalam algoritma dari CNN. Kemudian contoh CNN image. Nah, ini merupakan penerapan convolutional neural network atau CNN terhadap jenis unggas. Nah, jadi di sini terdapat suatu gambar burung atau unggas yang akan diidentifikasi menggunakan algoritma dari CNN. Itu dimulai dari proses convolution plus non-linearity, kemudian proses max pooling, kemudian masuk di proses fake. Ini dari proses convolution sampai di max pooling itu kita sebut sebagai convolution atau pooling layers. Nah, ini merupakan proses bagian dari fully connected layers sampai di NX binary classification. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai contoh penerapan atau praktikumnya. Jadi di sini terdapat sebuah script untuk identifikasi sebuah gambar menggunakan algoritma dari CNN. Nah, di bagian ini merupakan proses import dari library. Di sini terdapat import IO, import
OS, from fill, import streamlit, torch, torch vision, dan widget. Jadi bagian ini merupakan proses import dari library yang akan digunakan dalam mengidentifikasi gambar menggunakan algoritma CNN. Kemudian masuk di bagian ini, devload image sampai ke sini. Nah, di devload image ini dia berfungsi untuk menginput gambar yang akan diidentifikasi. Nah, masuk di bagian ini merupakan proses identifikasi, dan di tahap ini di baris mulai dari dev predict sampai ke sini merupakan proses perhitungan matematis yang terjadi pada algoritma CNN. Nah, setelah gambar yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan proses perhitungan secara matematis, kemudian akan ditampilkan menggunakan perintah seperti ini, def main sampai ke sini. Oke, langsung saja kita coba. Oke, kita masuk di folder dari program ini, kemudian kita ketikkan perintah strip run cnn.p, kita ketikkan enter. Kita tunggu sampai ada seperti ini. Nah, intinya akan secara otomatis masuk ke halaman web dari Streamlit. Kemudian kita akan mencoba untuk mengidentifikasi gambar. Kita tekan browse file, kemudian kita akan mengidentifikasi gambar ini. Nah, kemudian tekan run on image. Nah, jadi inilah hasil dari proses identifikasi yang telah kita lakukan. Nah, di sini terdapat jumlah nilai mulai dari 0,64, 0,19, 0,13 dan seterusnya. Nah, proses urutan dari hasil yang telah ditampilkan ini dihitung mulai dari jumlah yang tertinggi. Jadi di sini jumlah yang tertinggi dari proses identifikasi yang telah dilakukan yaitu monitor sebesar ini jumlah nilainya, kemudian television, screen, desktop komputer, dan komputer seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di praktikum ini. Semoga bisa memberikan beberapa insight dari atau gambaran mengenai apa itu algoritma dari convolutional neural network. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.